bagaimana cara Islam mengajarkan kebersihan lahir batin melalui konsep taharah dan bagaimana hal ini memengaruhi kehidupan seorang muslim. Islam merupakan agama yang setiap ibadahnya disyaratkan untuk suci terlebih dahulu baik lahir maupun batin. Dan salah satu ibadah yang rutin dilakukan yakni sholat yang dilakukan dari sejak balik sampai akhir hayatnya, mensyaratkan suci sebagai syarat utama dari agar kita bisa melakukan ibadah tersebut. Nah, cara bersuci untuk melaksanakan sholat agar bisa melaksanakan sholat adalah dengan berwudu. Jenis najis dalam Islam dan cara menyucikannya. Pertama, najis mukhaffafah. Menyucikannya itu dengan cara memercikan air suci atau air mutlak atau yang terkena najis. Yang kedua itu najis mutawasitah. Cara menyucikannya itu dengan cara membasuh bagian yang terkena najis sampai bau dan warnanya menghilang. Yang ketiga, najis mughallazah. Cara menyucikannya itu menggunakan air sebanyak 7 kali dan dicampur dengan tanah. Apa saja termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan wudu? 1. Hilang akal. 2. Keluar sesuatu dari kubur atau dubur. 3. Sentuhan kulit dengan yang tidak mahramnya. 4. Menyentuh kemaluan bagian dalam. Sebutkan rukun tayamum dalam Islam. Berikut merupakan rukun tayamum dalam Islam. 1. Niat. 2. Memindahkan debu ke kedua belah tangan. 3. Mengusap wajah. 4. Mengusap tangan kedua tangan sampai siku. Yang kelima, tertib atau berurutan. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dapat mensucikan, seperti air hujan, air sungai, air laut, dan sebagainya. Apa tayamum diperbolehkan dalam Islam dan dalam situasi apa saja tayamum boleh dilakukan? Islam merupakan agama yang tidak menyulitkan umatnya dalam hal beribadah. Oleh karena itu, tayamum dijadikan sebagai alternatif lain jikalau ada halangan yang menghalangi seseorang untuk berwudu. Ada 3 situasi di mana seseorang dapat melakukan tayamum. Yang pertama, tidak adanya air. Dan apabila adanya air, jauh sekali dari letak kita saat ini. Yang dimana jika kita pergi ke lokasi tersebut, waktu sholat akan keburu habis. Yang kedua, ada penyakit tertentu yang melarang adanya persentuhan langsung dengan air. Dan yang ketiga, air yang ada hanya mencukupi kebutuhan konsumsi saja. Bukan rukun wudu yang harus dilakukan agar wudu sah. Pertama, berniat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, membasuh sebagian kepala dari tumbuhnya rambut. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib. Perbedaan antara najis dan hadas. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menempel di tubuh. Hadas, kondisi tubuh yang tidak suci bukan karena ada kotoran yang menempel pada tubuh. Apa saja syarat air yang dapat digunakan untuk bersuci? Syarat air yang dapat digunakan untuk bersuci: pertama, air yang bersih. Kedua, air yang suci. Dan ketiga, air yang tidak tercampur apa-apa atau disebut dengan air mutlak.